Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas memiliki profesi baru sebagai tukang servis toilet. Seiring berjalannya waktu, pesanan datang silih berganti dan Abu Nawas menjadi sangat sibuk. Ia bahkan sampai lupa waktu dan jarang beristirahat. Karena terlalu fokus pada pekerjaannya, Abu Nawas mulai merasa tubuhnya semakin lemah. Dalam beberapa hari, ia merasakan demam tinggi yang tak kunjung reda. Menjelang malam, kondisi tubuh Abu Nawas semakin memburuk. Demamnya semakin tinggi dan tubuhnya terasa sangat lelah. Sang istri yang melihat suaminya terbaring lemas mulai panik. Ia langsung berlari keluar rumah mencari pertolongan. Setelah beberapa saat, tabib yang biasa membantu mereka datang dengan langkah tergesa-gesa. Tetapi begitu tiba di rumah, tabib itu terlihat sangat acuh tak acuh. "Ini sih hanya sakit biasa. Minum pil ini. Kalau besok tidak ada perubahan, panggil saya lagi," kata sang tabib sambil memberikan pil biasa dan segera bergegas pergi tanpa berkata banyak. Sang istri merasa heran dengan sikap tabib yang terkesan tidak serius itu. Namun ia tidak punya pilihan lain dan memberikan pil tersebut kepada Abu Nawas. Namun keesokan harinya, kondisi Abu Nawas tidak juga membaik. Demamnya tetap tinggi dan tubuhnya semakin lemas. Istrinya kembali merasa cemas dan langsung pergi menemui tabib sekali lagi. Tabib itu pun kembali datang. Kali ini dengan sikap yang sedikit lebih serius. Ia memberikan ramuan mujarab yang dikatakan bisa menyembuhkan demam dalam waktu yang singkat. Sang istri yang merasa khawatir pun bertanya dengan penuh harapan, "Wahai tabib, kenapa ramuan itu baru diberikan sekarang? Kasihan suamiku, semalaman tidak bisa tidur karena panas yang tak kunjung reda, Tuan." Tabib itu hanya bisa menghela nafas. "Ya, kamu ini. Lagian kenapa malam-malam datang ke rumahku? Aku kan juga butuh istirahat," jawabnya dengan nada agak ketus. Namun ramuan yang diberikan tabib itu ternyata ampuh. Dalam waktu yang singkat, kondisi Abu Nawas mulai membaik. Ia perlahan mulai bisa bangun dari tempat tidur dan merasa lebih segar. Sang istri merasa lega melihat kondisi suaminya yang mulai membaik. Tetapi masih ada sedikit rasa kesal karena harus melalui malam-malam yang panjang dan penuh kecemasan. Beberapa hari kemudian ada kejadian yang cukup menarik. Toilet di rumah tabib itu mampet dan ia tidak bisa menggunakannya. Tabib itu pun merasa sangat kesal dan langsung berpikir untuk meminta bantuan Abu Nawas. Sebenarnya ia tahu betul bahwa Abu Nawas bekerja keras selama ini. Dan ia khawatir kalau waktu malam akan mengganggu istirahatnya. Meskipun demikian, sang tabib tetap memutuskan untuk menghubungi Abu Nawas walaupun sudah larut malam. Istrinya yang sedang tidur itu pun terbangun dan berkata, "Ini kan sudah jam 2 pagi, waktu yang orang istirahat. Kenapa tidak besok saja?" kata sang istri dengan nada yang kecewa. Tetapi sang tabib menjawab dengan nada yang santai, "Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Aku juga sering dipanggil pasien jam segini. Waktu Abu Nawas sakit, istrinya juga datang ke rumah kita di tengah malam." Sang istri pun terdiam dan merasa sedikit agak malu. Ia tahu bahwa tabib itu benar, dan akhirnya ia membiarkan sang tabib pergi ke rumah Abu Nawas. Saat sang tabib sampai di rumah Abu Nawas, ia langsung mengetuk pintu dengan terburu-buru. Abu Nawas yang sedang tidur pulas pun terbangun dan langsung membukakan pintu. "Ada apa, Tuan? Malam-malam begini datang ke sini?" tanya Abu Nawas dengan suara serak karena baru saja terbangun. "Toilet di rumahku mampet, Abu Nawas. Tolong segera diperbaiki," kata sang tabib. Abu Nawas yang masih setengah sadar pun merasa kesal. "Kenapa harus sekarang, Tuan? Besok pagi kan bisa," jawabnya dengan nada agak tinggi. Sang tabib mencoba menjelaskan dengan sabar. "Kamu jangan marah gitu dong, Abu Nawas.
Waktu kamu sakit, istrimu juga datang ke rumahku tengah malam. Sekarang giliranku yang butuh bantuanmu." Abu Nawas pun terdiam mendengar perkataan sang tabib. Ia menyadari bahwa memang dia pernah memanggil sang tabib di waktu yang sama. Jadi kali ini seharusnya ia tidak boleh menolak. "Baiklah Tuan, ayo kita ke rumahmu," ucap Abu Nawas dengan nada yang malas. Sesampainya di rumah sang tabib, Abu Nawas pun bertanya, "Di mana letak toiletnya Tuan?" Sang tabib pun mengantar Abu Nawas menuju bagian belakang rumahnya di mana toilet itu berada. "Ini toiletnya," kata sang tabib menuju ke arah toilet yang terlihat cukup rumit. Abu Nawas pun memeriksa toilet itu dengan seksama. Lalu tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan obat pilek dari kantongnya dan menaburkannya ke dalam toilet. "Nih, udah Tuan, kalau besok tidak ada perubahan, hubungi aku kembali Tuan," ujar Abu Nawas sambil berjalan pergi. Sang tabib pun hanya bisa melongo melihat tingkah Abu Nawas itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, saat Abu Nawas sedang nongkrong di warung sambil menikmati secangkir teh manis, datanglah beberapa prajurit istana. Mereka lalu duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak berselang lama, terdengar suara percakapan mereka yang saling menyombongkan diri. Suasana menjadi agak tegang karena masing-masing prajurit ingin terlihat lebih hebat daripada yang lain. Salah satu prajurit yang dikenal dengan nama Si Kuat berkata, "Ketika aku berperang, di tengah pertempuran aku terluka parah. Beberapa pisau masih menancap di lenganku. Tapi aku terus berjuang. Bahkan dalam kondisi seperti itu, aku sanggup membunuh 5 orang prajurit musuh." Prajurit lainnya yang lebih muda dan dikenal sebagai si cepat tak mau kalah. Ia pun ikut menyombongkan diri. "Itu sih belum seberapa. Waktu aku ikut perang, aku dikeroyok oleh 10 pasukan musuh. Aku mendapati kapak tertancap di kakiku. Dan tanganku juga terluka oleh beberapa pisau yang menancap. Tapi aku terus berjuang. Meskipun berdarah-darah, aku berhasil mengalahkan mereka semua dan pulang dengan kemenangan." Mendengar cerita bualan tersebut, Abu Nawas yang sedang menikmati teh manisnya pun tidak bisa menahan diri. Ia pun berdiri dengan wajah yang serius. Sambil menatap mereka satu persatu, ia berkata, "Kalian semua itu tidak apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengalamanku." Mereka yang sedang serius bercerita itu pun sontak langsung memandang Abu Nawas. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah Anda juga pernah ikut berperang, Tuan Abu?" "Oh, tentu saja," jawab Abu Nawas dengan santai, seolah-olah apa yang dia katakan sangat biasa. "Waktu aku ikut dalam pertempuran besar, ada seorang prajurit musuh yang tingginya 3 meter. Bahkan saking tingginya, aku harus mendongak agar bisa melihat wajahnya. Nah, dia ini sangat jahat, dan dengan sekali tebasan, dia memotong kepalaku sampai jatuh ke tanah." Mereka yang mendengarkan itu pun tercengang. "Lalu apa yang terjadi, Tuan?" tanya mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas pun melanjutkan ceritanya dengan tenang. "Ya, aku mengambil kepala aku, menyikatnya sebentar agar tidak kotor. Lalu aku taruh kembali di pundakku, seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu aku berdiri tegak, aku merasa seperti baru bangun tidur. Tidak ada rasa sakit sedikit pun. Aku kembali bertempur dengan penuh semangat." Mereka semakin terheran-heran mendengarnya, tapi Abu Nawas belum selesai. "Nah, tidak lama setelah itu, aku bertemu lagi dengan prajurit besar itu. Dia menatapku dengan heran dan berkata,
kamu tidak mati?" "Aku memang baru saja mati, tapi aku hidup lagi. Sepertinya aku memang harus menang." Lalu aku langsung mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1. Prajurit-prajurit itu pun mulai merasa agak bingung, tetapi mereka tetap mendengarkan. Abu Nawas pun melanjutkan lagi. "Setelah pertempuran selesai, aku berjalan pulang dengan kepalaku di tangan, dan aku berhenti sebentar di warung untuk minum teh. Tapi tahukah kalian, ketika aku duduk di warung ini, kepalaku tiba-tiba jatuh lagi. Jadi aku harus mengambilnya lagi, taruh di pundak, dan aku bilang, 'Ah, ini sudah biasa.'" Prajurit-prajurit itu pun terdiam beberapa saat, lalu salah satu dari mereka berbisik, "Apakah dia benar-benar melakukannya?" Yang lain pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Abu Nawas pun menyelesaikan ceritanya dengan santai. "Ya, jadi begitulah pengalamanku dalam perang. Kalian bertega memang hebat, tapi aku rasa aku ini sudah level berbeda dalam hal bertempur." Mendengar cerita tersebut, para prajurit itu pun hanya bisa saling pandang tanpa berkata-kata. Mereka sadar bahwa Abu Nawas, meski bualannya sangat tidak masuk akal, tetap saja memiliki cara yang unik untuk membuat orang terkesima. Tidak ada yang berani melawan kata-kata Abu Nawas, apalagi setelah melihat senyum santai yang penuh kemenangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tuan tanah, tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu saja, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melanjutkan profesi laknatnya. Setelah perenungan yang mendalam, ide cemerlang Abu Nawas pun muncul. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asik nongkrong di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang gak bisa aku tolak." "Memangnya wangsit apa, Abu Nawas?" tanya salah satu kawannya. "Wangsit itu mengatakan bahwa apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Beranak? Beranak gimana maksudnya?" tanya kawan-kawannya. "Ya, ketika kalian menitipkan benda padaku seperti ayam, maka dalam beberapa hari ayam itu akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian, beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah," kata Abu Nawas dengan serius. Sebagian kawannya percaya, sebagian kawan lainnya nggak percaya. Mereka berpikir ini adalah usaha Abu Nawas agar bisa meminjam uang. "Wah, kalau begitu aku akan menitip 1 ekor kambing padamu nanti sore," kata salah satu kawan yang percaya. "Aku juga, aku mau menitip 2 dinar uang padamu," timpal kawan lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari 1 ekor kambing dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai juga kepada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai kang rentenir. Hingga pada suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, kamu sedang butuh apa?
Katakan saja, nanti aku bantu. Gak usah sungkan-sungkan. Maaf Tuan, sepertinya saat ini saya sedang tidak membutuhkan apa-apa, kata Abu Nawas. Ya sudah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku. Gak usah sungkan-sungkan. Timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah kemudian berlalu meninggalkan rumah Abu Nawas. Suatu sore Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat akan tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah si tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. 3 telur tuan tanah kini menjadi 15 telur. Abu Nawas, kamu mau butuh apa lagi? Ayam, kambing, apa uang? Silahkan, kamu mau butuh berapa? Tanya si tuan tanah dengan girang. Enggak tuan, sepertinya saya sudah cukup. Saya lagi nggak butuh apa-apa, kata Abu Nawas beralasan. Sudahlah Abu Nawas, nih ini aja nih, uang 100 dinar kamu bawa. Siapa tahu kamu nanti ada kebutuhan mendadak, kata si tuan tanah dengan menyodorkan sekantong uang berisi 100 dinar. Waduh tuan, saya jadi nggak enak kalau begini. Saya jadi ngerepotin tuan, jawab Abu Nawas. Gak apa-apa Abu Nawas, tenang aja. Tapi biasa ya, beranak, kata si tuan tanah penuh harap. Oh siap tuan, saya akan menjaganya, jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun undur diri untuk pamit pulang. Tidak terasa 5 hari berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Hingga 1 bulan pun Abu Nawas tak kunjung datang untuk mengembalikan uang milik tuan tanah. Ya Abu Nawas, sudah 1 bulan aku menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku, kata tuan tanah. Oh iya tuan, sebenarnya dari kemarin-kemarin aku akan ke rumah tuan, namun aku sibuk sekali. Nah berhubung tuan sudah ada di sini, sekalian ada yang ingin aku bicarakan juga tuan, kata Abu Nawas beralasan. Oh gak apa-apa saudaraku, silahkan, apa yang ingin kau bicarakan, timpal tuan tanah. Jadi begini tuan, sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku buru-buru beranak. 3 hari kemudian malah mati gak tersisa, terang Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya tuan tanah sambil emosi. Kamu mau mempermainkanku ya? Sambung tuan tanah. Ya bagaimana ya tuan ya? Karena memang ketika sesuatu itu bisa beranak, pasti sesuatu itu juga bisa mati tuan. Ya mungkin tuan lagi kena apesnya aja. Gimana kalau misalkan tuan pinjamkan uang ke saya lagi? Ya jangan banyak-banyak lah tuan, 500 dinar aja. Biar nanti kembalinya bisa menutupi uang yang mati kemarin, kata Abu Nawas memancing. Gila kamu, 100 dinar aja mati apalagi 500 dinar, ujar si tuan tanah sambil ngeloyor pergi. Ia tak berani memperpanjang urusan itu dengan Abu Nawas, karena ia tahu Abu Nawas adalah orang dekatnya kerajaan. Kalau sampai ia menuntut, yang ada malah dia yang bakalan masuk bui karena menjalankan bisnis rentenir laknatnya itu. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas yang terkenal dengan kelakuannya yang nyeleneh dan suka berbuat konyol diajak berbincang-bincang oleh Baginda Raja di aula kerajaan. Ya Abu Nawas, beberapa bulan ini aku heran dengan penampilanmu, kata Baginda Raja. Heran kenapa Paduka? Tanya Abu Nawas. Perasaan tidak ada yang berubah dengan penampilan saya. Coba kau lihat, sekarang kamu itu lebih sering membawa tongkat. Padahal usiamu kan belum terlalu tua Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Oh soal itu, jangan salah Paduka. Ini tongkat ajaib. Dengan tongkat ini saya bisa membuat orang lupa dengan dirinya sendiri, tutur Abu Nawas. Masa sih?
Coba kau buktikan, pinta baginda raja. Abu Nawas pun mengambil tongkatnya dan menunjuk ke salah satu orang petugas istana. "Berapa umurmu?" tanya Abu Nawas. Petugas itu bingung dan tidak tahu harus menjawab apa, mengingat yang bertanya adalah Abu Nawas, orang yang terkenal dengan tingkah konyolnya. Benar saja bisa jadi salah, apalagi menjawab salah, pikir si petugas istana. Akhirnya petugas istana tersebut memilih untuk menjawab, "Tidak tahu, Tuan." Nah, Paduka, lihat sendiri kan? Dia bahkan tidak tahu umurnya sendiri, celetuk Abu Nawas. Sontak tingkah Abu Nawas ini membuat baginda raja tertawa terpingkal-pingkal. "Kamu luar biasa, Abu Nawas. Ada kehebatanmu selain itu?" goda baginda raja. Abu Nawas lalu membalas dengan candaannya. "Ini Paduka, mungkin bagi sebagian orang ketika jatuh sakit dia akan menjadi lemah tak berdaya. Seluruh tubuhnya mungkin menjadi demam dan menggigil. Tapi kalau saya yang jatuh sakit, justru membuat rumah saya itu aman dari aksi pencurian. Pencuri tidak akan berani masuk, Paduka." Baginda raja pun heran mendengarnya. "Kenapa bisa begitu, Abu Nawas? Apakah dengan kamu sakit kekuatanmu malah jadi bertambah?" "Bukan itu, Paduka. Tapi karena sepanjang malam saya kan batuk terus-menerus, sehingga bila ada pencuri yang hendak masuk ke rumah saya, dia pasti tidak akan berani. Dia mengira kalau saya sudah siap sedia untuk menangkapnya," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, baginda raja dibuatnya tertawa terbahak-bahak. Ia pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai penghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan yang sudah kelewat batas hingga membuat baginda raja marah besar. Dan satu-satunya hukuman yang pantas ia dapatkan adalah hukuman mati dengan cara dipancung. Maka dibawa Abu Nawas ke tengah alun-alun, diapit oleh beberapa prajurit istana. Sementara Algojo yang akan mengeksekusi tampak sudah siap dengan pedang di tangannya. Baginda raja berkata, "Wahai Abu Nawas, sebelum kau menemui ajalmu, aku berikan kamu 2 keinginan." Abu Nawas kemudian membalas, "Ampun Paduka yang mulia, untuk kali ini biarlah hamba langsung dihukum mati saja Paduka. Sebab kalau saya menyebutkan 2 keinginan, saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkannya." Mendengar perkataan tersebut, baginda raja merasa tersinggung. "Kamu jangan meremehkanku Abu Nawas. Asal kamu tahu, aku ini bisa dengan mudah mengabulkan keinginanmu," kata baginda raja. "Maaf Paduka yang mulia, sekali lagi saya mohon maaf. Meskipun Paduka adalah raja yang sangat berkuasa dan punya kekayaan, tapi saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkan keinginan saya," sahut Abu Nawas. Merasa dirinya diremehkan, baginda raja tersulut emosinya. "Oh, aku tahu maksudmu Abu Nawas. Kamu ingin langsung dihukum mati agar rakyat menganggapku sebagai raja yang zalim, begitu kan? Tapi ketahuilah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi aku akan tetap memberimu 2 keinginan sebelum kamu menemui ajalmu." "Baiklah Paduka, kalau Paduka memaksa, saya akan mengatakan 2 keinginan saya. Tapi sebelumnya, izinkan saya bertanya kepada Paduka. Bila Paduka tidak sanggup mengabulkan, apakah Paduka akan membebaskan saya?" tanya Abu Nawas. Ditantang demikian, baginda raja tak mau kalah. "Baik, aku setuju. Asalkan jangan minta dibatalkan hukuman matinya, atau jangan memintaku untuk melakukan perbuatan yang aneh-aneh," balas baginda raja. "Hal itu tidak mungkin aku lakukan Paduka," sahut Abu Nawas. "Bagus, sekarang apa permintaanmu yang pertama?" tanya baginda raja. "Permintaan saya yang pertama, saya ingin makan bawang putih 1 piring, jawab Abu Nawas. Baginda raja pun tertawa dengan permintaan aneh tersebut. "Hei Abu Nawas, jangankan bawang putih 1 nampan, kambing guling pun aku bisa dengan mudah mengabulkannya," kata baginda raja sambil tertawa.
Maka dibawalah satu piring bawang putih ke hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun memakan semuanya sampai tak tersisa. "Sekarang apa permintaanmu yang terakhir?" tanya Baginda Raja. "Permintaan saya yang terakhir, saya ingin mencium kedua pipi orang yang sangat saya sayangi, sekalian mengucapkan perpisahan kepadanya," jawab Abu Nawas. "Oh, itu mudah. Aku akan dengan senang hati mengabulkan keinginanmu," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk menghadirkan istri dan anak-anak Abu Nawas. "Maksud saya bukan mereka, Paduka," jelas Abu Nawas. "Loh, lalu siapa orang yang kau maksud?" tanya Baginda Raja. "Orang yang saya maksud adalah Paduka Raja sendiri," jawab Abu Nawas. "Aku? Kenapa harus aku?" tanya Baginda Raja heran. "Karena Paduka adalah orang yang berjasa mempertemukan saya dengan Tuhan. Tak ada salahnya kalau saya mencium kedua pipi Paduka sembari mengucapkan salam perpisahan," jawab Abu Nawas. Baginda Raja terkejut namun juga merasa tersinggung. Tapi ia juga curiga dengan niat Abu Nawas. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya," kata Baginda Raja dengan berat hati. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas mendekat ke pipi Baginda Raja. Sebelum Abu Nawas menciumnya, ia berkata, "Paduka yang mulia, sebelum ajalku tiba, saya ingin mengatakan..." Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Baginda Raja merasa bau bawang putih yang sangat menyengat. Baginda Raja ternyata sangat alergi dengan bau bawang putih, sehingga ia tak kuat menahannya dan langsung menutup hidungnya. "Berhenti, Abu Nawas, menjauh dariku," bentak Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya belum menyampaikan salam perpisahan dan belum juga mencium kedua pipi Paduka," sahut Abu Nawas. "Kau gila ya? Dengan bau mulut seperti itu, kau berkata tepat di depan hidungku. Apalagi akan mencium pipiku? Bisa-bisa aku yang mati duluan sebelum kamu," hardik Baginda Raja. "Lalu bagaimana ini Paduka? Kalau Paduka tidak bisa mengabulkan keinginan saya yang kedua, berarti saya harus dibebaskan dong, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya," jelas Abu Nawas dengan cerdik. Baginda Raja merasa terpojok. Ia tahu jika tidak menepati janjinya, maka akan dianggap tidak adil oleh rakyatnya. "Abu Nawas, ada-ada saja caramu untuk lolos dari hukuman," gerutu Baginda Raja. Akhirnya berkat akal cerdiknya, Abu Nawas kembali dibebaskan dari hukuman mati. Abu Nawas pun tersenyum lega dan berterima kasih kepada Baginda Raja. Ia berjalan meninggalkan alun-alun dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa kecerdikan dan keberanian untuk berbicara jujur bisa menyelamatkannya dari situasi yang paling sulit sekalipun. Kisah selanjutnya. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini? Batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. "Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan.
Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal, tutur Abu Nawas. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Paduka Yang Mulia, dia tidak menunjukkannya kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Baginda Raja langsung bertanya, "Ya Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar, Paduka Yang Mulia. Itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf, Paduka Yang Mulia, saya tidak akan menjualnya, bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas. "Serius, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu, Paduka, karena nilainya ini lebih daripada istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini, Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka Yang Mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara, Paduka. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya, tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. "Kamu benar, Abu Nawas, kamu benar. Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia?" tanya Baginda Raja. "Ya, karena mereka tak menghargainya, Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya.